sadarkan diri kita bahwa kita masih dihidupi oleh Allah. Wa ja'alna sama, dan menjadikan siapa Allah langit-langit sakfan sebagai atap. Untuk apa? Mahfudho, untuk menjaga kita. Jadi langit itu untuk menjaga kita, padahal kita tidak tahu mana itu langit. Dikira langit itu yang di atas yang berwarna biru. Setelah kita naik pesawat, gak ada itu langit. Wahum an ayatiha mu'ridun, dan mereka an ayatiha, atas ayat-ayatnya Allah, mu'ridun, mereka menolak karena tidak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Karena tidak ada yang memberitahu. Kenapa kok tidak ada yang memberitahu? Karena tidak mau belajar, makanya belajar. Al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati, bihi astawfi min kulli dahi wa nuruhu, dalilul liqalbi عند جهلي وحيراتي، فيا رب متعني بسر قلوبي ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي، وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي، وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي، وآلي وأصحابي كرام أئمتي، بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Anbiya 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولهم من خشيته مشفقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقبل منه كذلك تجزي جهنم كذلك تجزي الظالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض
كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيهم فجاجا سبلا لعلهم يهتدون صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Ya'lamu ma, mengetahui siapa Allah terhadap barang baina aidihim, di antara aidihim, di depan mereka, wa ma khalfahum, dan apa khalfahum, di belakang mereka. Wa la yasma'una illa liman irtada, dan tidak memberi syafaat kepada mereka illa kecuali liman irtada, kepada siapa yang diridhoi oleh Allah. Wa hum min khasyatihi musfiqun, dan mereka min khasyatihi, dari hamba-hambanya Allah yang mempunyai khasyah, mempunyai kecintaan yang tinggi, yang mempunyai ketakutan yang luar biasa, musfikun. Oleh sebab itu mereka termasuk hamba yang berhati-hati. Jadi Allah itu mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Mereka ini para malaikat. Apa yang akan dilakukan oleh para malaikat Allah sudah tahu, karena Allah yang maha mengatur. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka yang sudah terjadi juga Allah maha mengetahui. Bukan cuma pada para malaikat, kita sebagai makhluknya juga Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang sudah terjadi. Allah maha mengetahui. Kita sebagai makhluknya, terutama yang namanya manusia, yang tempatnya salah dan lupa, al-insanu mahallul khata' wan nisyan, bahwa manusia, insan itu tempatnya salah dan lupa. Kadang kita, apa yang sudah kita lakukan, kita lupa, apalagi yang akan terjadi. Tidak tahu apa-apa kecuali diberitahu oleh Allah. Dan para malaikat ini wala yasma'una, tidak bisa para malaikat ini memberi syafaat, memberi pertolongan kepada siapapun illa kecuali liman irtada, kepada siapa yang diridhoi oleh Allah.
Jadi tidak bisa para malaikat memberi pertolongan kepada siapapun kecuali itu mendapatkan ridho dari Allah, termasuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak bisa memberi syafaat kepada umatnya kecuali mendapatkan ridho dari Allah. Wa hum min khasyatihi, dan para malaikat itu min khasyatihi adalah bagian dari hamba yang sangat takut untuk melakukan membangkang dari perintah Allah. Musfikun, makanya para malaikat itu penuh kehati-hatian. Wa may yaqul minhum, dan barang siapa berkata minhum di antara mereka, inni ilahun min dunihi, sesungguhnya aku ilahun, Tuhan, min dunihi, dari selain Allah. Fadzalika, maka apa yang terjadi, fadzalika nadzihi, maka demikian nadzihi, membalas kepadanya siapa Allah, jahannamah, dengan neraka jahannam. Kadzalik, demikian najzid zalimin, balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi tidak ada ceritanya, ini hanya pengandaian saja bahwa malaikat mengaku dirinya Tuhan. Jadi orang-orang yang kafir menunggu siapa tahu malaikat itu berkata, ini ilahun min duni, sesungguhnya aku Tuhan, min dunihi, dari selain Allah. Tidak ada, para malaikat mustahil melakukan itu. Namun mereka orang-orang yang kafir memaksakan hal itu terjadi, menghayal mereka, menganggap bahwa malaikat ini adalah anak-anaknya Allah. Makanya bagi orang yang kafir yang mensifatkan makhluk kepada Sang Khaliq, maka nadzihi jahannam, maka dibalas oleh Allah dengan neraka jahannam. Makanya jangan sekali-sekali ada di dalam keyakinan kita bahwasanya Allah itu, Sang Khaliq itu sama dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya itu bentuk kezaliman yang sangat besar. Menyekutukan Allah itu bentuk kezaliman yang sangat besar. Kadzalika najzid zalimin, demikianlah Allah membalas bagi orang-orang yang berbuat zalim dengan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Jadi khosyah ini penting. Takut terhadap membangkang dari perintah Allah ini penting. Khosyah ini juga diartikan kecintaan yang amat sangat kepada Allah, sehingga mereka takut, berhati-hati dalam berbuat. Siapa yang mempunyai khosyah ini? Para ulama, para kiai. Innama yahsallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hanyalah para ulama yang mempunyai khasyah, yang mempunyai ketakutan, yang mempunyai kecintaan yang amat sangat, sehingga mereka berhati-hati dalam bertindak.
Ulama karena mempunyai ilmunya, ulama karena paham ilmunya, ulama karena mempraktekkan ilmunya dalam kehidupan. Makanya mereka terus belajar dan belajar. Namanya manusia kadang terpeleset. Cepat-cepat para ulama kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Terus penuh dengan kehati-hatian. Dijaga terus, jangan sampai di dalam dadanya ada sekutu-sekutunya Allah, meyakini bahwa ada kekuatan dari selain Allah. Dijaga betul. Makanya para ulama itu selalu bertasbih pagi, siang dan petang. Ya mulai bertasbih. Jangan sampai di dalam hatinya ada sekutu atau menyekutukan Allah dengan makhluknya. Itulah ulama. Awalam yaral ladzina kafaru, dan mengapa tidak melihat orang-orang yang kafaru, yang kafir mereka, yang kufur mereka, anna samawati wal arda, sesungguhnya langit-langit, wal arda dan bumi, kanata ada keduanya, rodkon yang awalnya menyatu, rodkon yang awalnya satu, fafataknahuma, maka kemudian Allah memecah mereka. Jadi awalnya langit-langit berlapis-lapis itu dan bumi itu menyatu. Jadi awalnya kita ini satu. Kejadian di alam semesta ini ada yang namanya Big Bang. Dari yang satu kemudian meledak menjadi beberapa. Makanya langit itu ada 7 dan terpisah dengan bumi. Wa ja'alna minal ma'i, dan menjadikan siapa Allah minal ma', dari yang namanya air hujan. Kullu shay'in hayy, setiap sesuatu bisa hidup. Ini namanya ma'ul hayy, air kehidupan. Jadi setiap manusia ada ma'ul hayatnya, ada air kehidupannya. Kalau ma'ul hayatnya ini sudah kering, maka manusia itu sebentar lagi akan meninggal dunia. Makanya orang yang meninggal dunia, detik-detik mau meninggal dunia itu akan merasakan kehausan yang amat sangat. Walaupun diberi air 1 gelas, 2 gelas, tetap mereka merasakan kehausan, karena ma'ul hayatnya sudah tidak ada, sudah kering kerontang, sudah meninggalkan buminya. Makanya buminya tampak kering. Afala yu'minun, maka apakah atau mengapakah mereka tidak beriman? Karena sudah kejadian demi kejadian, pengalaman demi pengalaman, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dipastikan bahwa ma'ul hayatnya sudah sat, sudah kering, dan tubuh itu akan mengalami kepanasan yang luar biasa. Makanya tatkala ada seseorang yang baru meninggal, tubuhnya itu panas,
Bahkan kata Kanjeng Nabi, seandainya diperlihatkan panasnya orang yang sedang nazar, yang sedang sakaratul maut, tatkala panasnya itu diletakkan di lautan, maka seketika itu air lautan itu akan sesat, akan kering kerontang. Makanya kita harus belajar, jangan sampai di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Orang yang panasnya mencapai 39-40 derajat bagi orang dewasa itu sudah mengigau, sudah tidak sadar, entah ucapannya, entah perbuatannya, sudah lost control. Panas yang 37-38 bagi anak kecil itu menyebabkan anak kecil itu step, itu masih 38 dan 40. Sedangkan panasnya nazar itu ada yang bilang 100 derajat sampai 1000 derajat. Yang bisa membantu kita, yang bisa menyelamatkan kita tatkala nazar, tatkala sakaratul maut adalah amal-amal kita. Makanya mulai dari sekarang luruskan niat, perbaiki amal, tingkatkan kualitas amal-amal ibadah kita. Jangan sampai semakin kita dekat dengan Allah, kita semakin ngelama kepada Allah, semakin kurang ajar kepada Allah. Lihat para malaikat, wa man indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun. Para malaikat walaupun dekat dengan Allah, para malaikat tidak pernah takabur, tidak pernah sombong an ibadatihi, dari ibadah-ibadah mereka. Jadi para malaikat itu nggak pernah sombong, karena mereka itu sadar bahwasanya ibadah-ibadahnya itu berkat rahmat dari Allah. Wala yastahsirun, dan para malaikat itu tidak pernah capek, tidak pernah letih, tidak pernah mengeluh. Beda dengan kita, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit capek, dikit-dikit tidur. Alasan, dikit-dikit alasan, capek. Semuanya ini capek, semuanya ini bekerja, semuanya ini berusaha untuk mencapai kesuksesan. Yang menguatkan kita adalah khosyah tadi. Yang menguatkan kita adalah kecintaan kita kepada Allah. Ibadah-ibadah itu bukan hanya kewajiban, namun ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah sebuah kebutuhan, kebutuhan kita sang makhluk kepada sang Khaliq. Wa ja'alna fil ardi, dan menjadikan siapa Allah fil ardi, di dalam bumi, rawasiya, rawasi pasak-pasak dari gunung-gunung, antamid bihim, agar bumi ini tidak tergoncang. Jadi bumi ini juga ada beberapa lapisan, ada lempengan-lempengan yang sewaktu-waktu bisa bergerak. Dengan adanya pasak inilah akan meminimkan gesekan-gesekan itu terjadi. Jadi tatkala ada gempa, itu
bertanda bahwa pasaknya sudah tidak bisa menahan dari pergesekan lempengan-lempengan bumi. Jadi setiap manusia itu punya lempengan-lempengan permasalahan. Jadi harus tahu bagaimana kita memasang pasak, memasang gunung-gunung untuk dijadikan pasak di dalam kehidupan kita. Wa ja'alna fiha, dan menjadikan siapa Allah fiha, di dalam bumi itu, fijajan, di dalam gunung itu, fijajan, lembah-lembah, subulan yang dijadikan jalan, la'allahum yahtadun. Jadi ada lembah di antara dua gunung itu dijadikan jalan, sungai, la'allahum yahtadun. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Di manakah letak fijajan ini? Fijajan ada dua. Inilah yang menjadi jalan tatkala kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Keluar masuknya nafas kita, inilah fijajan. Ada dua lembah, ada dua lubang yang keluar masuknya nafas kita. Kadang kita tidak ingat terhadap gunung kita ini. Dialah yang menjadi pasak agar kehidupan kita bisa tenang, bisa damai, karena kita sadar kita selalu bersama Allah. Coba nggak ada yang keluar masuk di antara gunung-gunung itu, maka kita tidak akan hidup sampai sekarang ini. Makanya orang yang meninggal itu karena sudah tidak ada yang keluar masuk di antara dua gunung itu. Itulah, jadikan petunjuk dalam kehidupan kita bahwasanya kita ini selalu bersama dengan Allah, masih dibarengi oleh Allah, masih dihidupi oleh Allah. Makanya kita bisa bernafas. Jadikan petunjuk. Pasak kita itu jadikan petunjuk, gunung-gunung kita itu jadikan petunjuk. Apalagi ada jalan, ada dua jalan di antara dua gunung itu, jadikan petunjuk. Sadarkan diri kita bahwa kita masih dihidupi oleh Allah. Wa ja'alna sama, dan menjadikan siapa Allah langit-langit sakfan, sebagai atap. Untuk apa? Mahfudho, untuk menjaga kita. Jadi langit itu untuk menjaga kita, padahal kita tidak tahu mana itu langit. Dikira langit itu yang di atas yang berwarna biru. Setelah kita naik pesawat, gak ada itu langit. Wahum an ayatiha mu'ridun, dan mereka an ayatiha, atas ayat-ayatnya Allah, mu'ridun, mereka menolak karena tidak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Karena tidak ada yang memberitahu. Kenapa kok tidak ada yang memberitahu? Karena tidak mau belajar. Makanya belajar. Wa huwal ladzi khalaqal laila, dan dialah Allah alladzi yang khalaqal laila, menciptakan malam, wan nahar, dan menciptakan siang. Wasyamsa wal qamara, dan dialah Allah yang menciptakan matahari dan rembulan. Ingat, kullun fi falak, semuanya itu fi falak, di dalam falak. Ilmu falak, ilmu perbintangan.
Semuanya yang ada di alam semesta ini yasbahun, beredar menurut garis edarnya, tidak pernah tabrakan. Bumi tidak akan pernah tabrakan dengan rembulan, karena selalu dalam garis edarnya, sudah ada jalannya masing-masing. Dan setiap makhluknya ini sudah ada falaknya. Makanya di dalam ilmu, di dalam kitab juga ada yang mengajarkan ilmu falak, namanya falakiyah. Makanya kita harus bersyukur diberi kesempatan oleh Allah sampai hari ini masih dihidupi oleh Allah, masih diberikan hidup oleh Allah. Karena kita tidak bisa hidup tanpa diberi kehidupan oleh Allah. Namun ingat, jangan sampai kita hidup seperti makhluk yang namanya hewan, yang namanya binatang, hidupnya tanpa hati, hidupnya tanpa mempunyai hati, tidak punya hati nurani. Kita ini adalah makhluk yang sempurna, yang di dalamnya ada fujur wa taqwa, mempunyai sifat fujur dan juga mempunyai sifat takwa, membangkang, dan takwa itu ada di dalam kita. Makanya kita dikatakan manusia yang sempurna, baik ada, buruk ada. Namun apabila kita selalu berpedoman pada Al-Quran dalam kehidupan, maka kita dipastikan derajatnya di sisi Allah lebih mulia dari para malaikat. Namun apabila sebaliknya, an ayatiha muhridun, terhadap ayat-ayatnya Allah kita itu ingkar, tidak mau, menolak, dipastikan kita dalam kehidupan ini lebih rendah derajatnya daripada binatang. Makanya hati-hati, tetap jagalah hati. Kita diberi hidup ini oleh Allah, pergunakan sebaik-baiknya. Karena ajal apabila sudah datang dalam kehidupan kita, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan walaupun hanya satu saat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.